Dan ingatlah bahwa what is happen in internet will be stays forever in internet. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Jadi siapa sih yang salah sebenarnya, Baim Wong atau kakek Suhut? Nah, kalau saya bilang, ya kalau dibilang salah kesalahan sebagai sesuatu yang tidak sengaja, semua orang melakukan dan mereka berdua bersalah. Tapi kalau yang kesalahan yang saya maksud di sini ini, mereka berdua tuh nggak salah. Yang salah itu adalah kalian semua. Bener banget, kamu yang nonton ini, yang sengaja ngeklik ini, karena kalian membela Baim Wong atau membela kakek Suhut, tapi secara membabi buta. Nah, siapapun yang membabi buta membela salah satunya, itu yang saya bilang paling bersalah. Kenapa? Yuk, kalian dengarkan apa yang akan dikatakan oleh kartu saya. Jadi ada sebuah polemik saat konten yang dinaikkan oleh Baim Wong ini dianggap memperlakukan seorang kakek secara tidak sepantasnya. Jadi kakek Suhut Arif ini itu diduga dia ini mendatangi Baim Wong, mengikuti, dan sesampai di rumah terus ya, kalian nonton sendiri sajalah. Saya nggak mau salah menyebutkan di sini, tapi akan jadi persoalan karena saat ini masyarakat seakan-akan terbelah menjadi dua dan gelombang unsubscribe dari follower atau subscriber Baim Wong di YouTube ini semakin hari bertambah. Walaupun akhirnya Baim Wong menyatakan penyesalannya dan pernyataan meminta maaf kepada kakek Suhut. Namanya sih salah ditulis ya, SUHUT. Tapi yang benar siapa kita juga belum tahu di sini, cuman dari berita SUHUD. Dan kalau kita lihat di sini, memang akhirnya Baim Wong meminta maaf, menyesal, dan rencananya memang mereka berdua akan bertemu. Dan saya sengaja tidak membuat konten ini kemarin karena sampai akhirnya momen dimana saya yakin Baim Wong meminta maaf dan pasti akan menuju ke perjumpaan ini. Nah, ini tidak untuk mereka berdua, ini untuk kalian semua. Yang lebih saya khawatirkan karena apapun yang kalian selama ini percaya itu bisa saja keliru. Semua orang sebenarnya berbuat salah. Bahkan saya atau kalian pun sampai di detik dimana kita bertemu melalui konten ini, kita mungkin seharian ini sudah berbuat salah ke beberapa orang. Dan dalam hal ini baik Baim Wong dan kakek Suhut, kalau saya bilang mereka tidak bersalah. Karena apapun yang terjadi di sini muncul dari sebuah spontanitas, satu hal yang tidak direncanakan. Dan memang terkadang kita berbuat sesuatu kalau tidak kita rencanakan akan berbuah membuat orang lain tersinggung atau menimbulkan kesalahan yang buat orang lain ini adalah sesuatu yang kurang pantas. Nah, mengapa di sini saya katakan bahwa netizen, kalian semua, betul kalian semua yang membela salah satunya secara membabi buta itu adalah salah, adalah karena hal-hal yang selama ini tidak kita sadari. Dan celakanya mungkin orang lain tidak ada yang mengingatkan kita sehingga kita terus melakukannya berulang kali. Kita harus tahu bahwa segala hal itu harus disandingkan dengan fakta yang lain atau istilahnya kontekstual. Bahwa satu hal itu tidak akan terjadi sendiri. Satu hal ini pasti dibarengi atau setelah itu melahirkan hal yang berikutnya lagi. Nah, artinya di sini kita tidak bisa menyalahkan Baim Wong atau kakek Suhut hanya berdasar video yang kita tonton saja. Karena tentu saja hal tersebut itu adalah sebuah kausalitas atau sesuatu yang ditimbulkan oleh tindakan yang sebelumnya mungkin saja tidak terrecord atau ada di konten tersebut. Oke, saya ulang sekali lagi. Segala sesuatu itu pasti tidak berdiri sendiri. Dan itu dinamakan kontekstual. Dan saat sesuatu itu tadi disebabkan oleh hal yang lain, maka hal tersebut disebut sebagai kausalitas atau sesuatu yang disebabkan oleh sesuatu yang lainnya. Sehingga karena memiliki hukum sebab akibat, kita tidak bisa menilai satu hal hanya berdasarkan apa yang kita lihat atau framing yang kita lihat saja. Apa yang terjadi dalam konten tersebut pasti dipicu oleh hal yang sebelumnya terjadi. Dan karena kita tidak tahu, maka rasanya tidak bijak kalau kita hanya menilai dari apa yang kita lihat saat itu saja. Di sini saya tidak ingin membela salah satunya, karena saya jika ditempatkan ke salah satu di antara kedua orang itu mungkin saja akan berbuat yang lebih buruk lagi. Tetapi sayangnya saya dan kalian semua, kita semua para netizen, ini adalah seorang pengamat yang buruk dan cenderung untuk mensimplify atau menyederhanakan
semua hal. Kita lebih suka untuk mengambil jalan pintas dan nggak mau repot-repot berpikir mengapa hal tersebut terjadi. Dan jika hal tersebut terus kemudian dicampurkan dengan sebuah penilaian pribadi dari diri kita, maka itu hanya akan menuju ke sesuatu yang lebih berbahaya lagi dan akan merugikan lebih banyak orang lagi. Yang saya sangat sesalkan adalah banyak sekali orang-orang yang bereaksi hanya dari konten yang dilihat saja, tapi tidak wait and see atau mengumpulkan fakta lebih banyak lagi sebelum akhirnya mereka memberikan pernyataan. Kalau ternyata mereka memang mengejar viral dan agar segera ditonton oleh orang lain, itu satu hal. Tetapi terus kemudian memanfaatkan kebencian orang lain dengan mengumpulkan orang-orang yang sepihak atau sependapat dengannya, saya pikir itu sama juga tidak etis. Maka sekali lagi rasanya tidak akan bijak jika kita hanya menilai dari beberapa menit tayangan yang ada di kanal video milik Baim Wong itu saja. Dan ini sama pentingnya dengan sebuah penelitian dalam sebuah riset atau penyidikan dalam sebuah kasus pidana atau perdata dan sebuah tindakan otopsi dalam sebuah proses forensik pembunuhan. Kita harus mencari bukti sebelum kita menyimpulkan sebuah konklusi. Dan sangat rentannya kita semua manusia yang dengan mudah menyimpulkan sesuatu karena sebuah simbolitas. Saat kita melihat sosok kakek Suhut yang tua, beruban, kelelahan, dan terus menjual sesuatu yang berbau keagamaan, kita terus kemudian langsung terpicu emosinya dan merasa kalau beliau ini diperlakukan secara tidak adil. Dan saat Baim Wong muncul dengan mengenakan motor besar seperti itu, terus kemudian kita beranggapan bahwa ini adalah sebuah bentuk penindasan si kaya kepada si miskin. Nah, bagaimana sangat rentannya simbol ini tadi kita simpulkan hanya dari sebuah fakta yang ada dalam satu potongan video itu saja. Dan saat itu terjadi, seakan-akan kita langsung melupakan fakta-fakta yang lainnya. Kita alih-alih tidak pengen tahu si kakek ini siapa, apa yang dilakukannya sehingga membuat Baim itu marah, dan kita langsung melupakan semua kebaikan Baim dalam banyak kontennya yang berbagi rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan, yang disukai oleh banyak sekali viewers yang terus kemudian menjadi subscribersnya sebanyak itu. Rasanya kita terus kemudian menjadi Tuhan dan berhak untuk bisa menentukan nasib orang dalam waktu yang singkat. Kembali di sini saya tidak ingin menyudutkan siapapun. Walaupun sesama public figure, saya tidak mengenal Baim Wong secara personal dan tidak ada satu tujuan untuk membela Baim Wong ataupun membela kakek Suhut di sini. Dan murni yang saya sampaikan ini adalah kekhawatiran saya terhadap netizen yang amat mudah sekali terpicu oleh satu hal yang membuatnya emosional dan terus kemudian melakukan tindakan yang mungkin saja akan disesali di kemudian hari karena dilakukannya tanpa ada pikir panjang dahulu. Maka ada baiknya kalau kita selalu berbaik sangka. Kita tidak melihat ke sesuatu yang selalu buruknya saja. Kita tahu bahwa kehidupan tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Tapi menilai orang lain dengan titik berangkat dari berburuk sangka terhadap orang tersebut, ini adalah satu tindakan yang kalau menurut saya sangat merugikan tidak hanya kepada orang tersebut, tapi juga kepada diri kita. Mengapa mudah sekali kita menjudge seseorang atau mengatakan bahwa orang tersebut bersalah, padahal apapun yang dilakukannya ini tadi sudah pasti dipicu oleh kejadian yang sebelumnya. Karena di sini pun ada beberapa fakta yang bertolak belakang saat Baim Wong mengaku bahwa si kakek itu memepetnya, terus kemudian mengatakan meminta uang dan tidak mengatakan berjualan, hingga akhirnya mereka terus bertemu di satu titik itu tadi, dan terus Baim Wong terpicu emosi sehingga dia harus memberikan sebuah ungkapan yang mungkin tidak sepantasnya dan malah membagikan uang ke seseorang yang lain. Kalau mungkin Anda bertanya kepada saya saat itu, saya langsung berbaik sangka dan saya langsung berpikir bahwa oh, ini semua mungkin saja sudah disiapkan dan mungkin saja dan bisa jadi ini adalah sebuah persiapan untuk sebuah konten. Saya tidak bilang kalau uangnya tidak diberikan secara sungguhan, tapi maksud saya memang akhirnya ada sebuah hal yang memang disiapkan, karena pertanyaannya adalah kok bisa ada kamera yang sudah bersiap saat itu, tetapi terus kemudian itu sirna saat terus kemudian terjadi banyak gelombang protes dari masyarakat. Dan ini memang sesuatu yang menurut saya sangat disayangkan bisa terjadi. Tapi yang lebih disayangkan adalah saat fans Baim Wong terus kemudian membela mati-matian idolanya, dan terus kemudian banyak sekali orang-orang yang mungkin pada dasarnya bukan fans dari Baim Wong melihat hal ini dan akhirnya mereka menjadikan alasan momen itu tadi untuk melampiaskan ketidaksukaannya. Mungkin saja mereka bukan tidak suka pada Baim Wong, tapi tidak suka kepada YouTubers, kepada artis, kepada orang-orang yang lebih kaya darinya atau lebih sukses. Tapi hal ini adalah sesuatu yang saat ini terjadi dan sangat disayangkan tidak banyak yang sadar akan fenomena negatif ini. Nah, daripada itu,
Saya akan berikan sebuah tips. Dan mengapa ini semua terjadi? Mengapa hal ini saya sebut salah? Mengapa kalian yang salah? Adalah karena saat sesuatu terjadi di dalam sosial media atau di media apapun, kita tendensiusnya menuju ke polaritas. Kita langsung menganggap sesuatu itu baik atau buruk dan meminta kita untuk berpihak. Ini mungkin salah Facebook kali ya, memberikan fitur like or dislike. Sehingga kalau menurut saya nggak semuanya harus ditentukan dengan like or dislike. Karena seakan-akan kita melupakan hal-hal yang lain, prestasi yang lain, hal baik yang lainnya atau buruk yang lainnya, dan kita fokus kepada frame yang kita saksikan itu saja. Dan ketahuilah bahwa itu mungkin 0,0 sekian persen dari keseluruhan cerita. Dan mengapa terus kemudian lebih salah lagi adalah karena kita masa bodoh terhadap cerita yang ada itu tadi. Kita malas untuk melakukan riset. Kita nggak mau tahu tentang apa yang terjadi sebelumnya dan mengapa dia melakukan hal tersebut. Karena bagi kita, yang paling penting adalah mengejakulasikan emosi jiwa kita yang mungkin saja ini terpicu oleh kejadian yang nggak ada hubungannya dengan apapun yang kita saksikan itu tadi. Dan rasanya akan sangat puas saat kita bisa melampiaskan hal tersebut dan kita menjadi plong karenanya. Padahal ini adalah sebuah bunuh diri yang tidak pernah kita sadar. Nah, dan terus kemudian sampailah ini dipantaskah kakek Suhut atau Mbak Embong melakukan itu tadi? Kalau saya bilang keduanya sama-sama melakukan hal yang tidak pantas. Kakek Suhut di sini mengendarai sepeda motor memepet Mbak Embong, dan terus kemudian Mbak Embong juga mengatakan hal yang mungkin tidak sepantasnya kepada seseorang yang tidak tepat, dan terus kemudian melakukan hal yang lain, membagikan uang kepada orang lain, dan terus kemudian mengupload itu tadi. Tetapi saya pikir di sini kita semua melihat bahwa keduanya di sini menuju ke arah menyesal dan sepertinya keduanya saling tidak menyalahkan dan ingin menuntut satu sama lain. Maka jika itu yang terjadi dan mereka sudah meminta maaf, maka ini semua akan selesai untuk mereka. Dan saya lihat donasi untuk kakek Suhut ini mendekati angka 40 juta rupiah saat kita membuat video ini. Dan Mbak Embong pun dari konten tersebut mungkin sudah bisa beli motor yang sama dengan yang dikendarainya. Tapi siapa di sini yang paling dirugikan? Jelas kalian semua. Kalian semua yang membela siapapun yang kalian anggap benar, tapi tidak melakukan riset dan mencari latar belakang mengapa mereka melakukan hal itu tadi. Dan ingatlah bahwa what is happen in internet will be stays forever in internet. Maka jika kalian menuliskan sesuatu, ketahuilah bahwa hal tersebut tidak akan pernah hilang sampai kiamat nanti. Selama internet ada, itu akan terus ada di sana. Dan jika memang itu yang terjadi, mengapa memilih menuliskan hal yang negatif? Alih-alih itu, yuk kita sama-sama tuliskan hal yang positif. Dan ini akan menjadi sebuah kebanggaan bagi anak cucu kita kelak saat mereka tahu bahwa pendahulunya adalah seorang yang berjiwa besar, yang lahir dari bangsa yang besar, dan akan lebih besar daripada sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa. Dan salam.